Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Suharno, dosen program studi akuntansi Universitas Dharmajati Unisri Surakarta, yang juga trainer dari Amla Consulting serta asesor LSP JPK Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana tips dan triks dalam kita menghadapi pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi, khususnya pada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP JPK Pratama. Perlu kita pahami lebih dahulu bahwa uji kompetensi ini merupakan salah satu langkah yang dilaksanakan untuk menghasilkan karyawan ataupun pegawai yang kompeten. Kompeten ini ada 3 ciri yang harus kita miliki setelah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Yang pertama pada aspek knowledge. Peserta pendidikan, pelatihan, uji kompetensi harus memahami tentang pengetahuan, konsep-konsep, regulasi yang terkait dengan bidang yang dipelajari. Kemudian yang kedua, ranah skill, keterampilan. Apa yang dipelajari tidak hanya sekedar tahu, paham, namun bisa dilaksanakan dalam praktek. Anda punya keterampilan untuk melaksanakan. Misalnya kalau kita belajar akuntansi, Anda tidak hanya sekedar bisa menjelaskan tentang apa itu akuntansi, namun Anda juga harus mampu untuk melaksanakan proses penyusunan akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Apabila Anda mempelajari pemasaran, Anda tidak hanya paham apa itu pemasaran, namun Anda bisa juga merancang terkait dengan konsep pemasaran. Anda bisa melakukan tugas-tugas Anda selaku tenaga pemasar dengan baik. Kemudian pada ranah yang ketiga adalah attitude, sikap mental. Tidak sekedar hanya paham, menguasai konsep teori, dan terampil, namun juga punya sikap mental. Attitude ini penting sekali dan sangat mendasari dari elemen-elemen yang lainnya. Kalau Anda memiliki attitude, sikap mental yang baik, maka mempelajari konsep teori, belajar terkait dengan keterampilan sangat mudah sekali. Pastikan setelah Anda mengikuti pendidikan, pelatihan, Anda betul-betul memiliki 3 hal tadi: knowledge, skill, dan attitude. Setelah pulang pelatihan, Anda bisa menerapkan apa yang Anda pelajari tadi. Maka Anda akan dikatakan sebagai seorang profesional. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan 5 hal yang harus Anda lakukan untuk menghadapi uji kompetensi pada khususnya. Sebab pengalaman yang saya dapatkan sebagai seorang asesor, peserta ada kalanya tidak menyiapkan diri dengan baik. Padahal dalam uji kompetensi hanya ada 2. Anda dinyatakan kompeten atau Anda dinyatakan belum kompeten. Dan ujian kompetensi ini tidak sama dengan ujian yang ada di kampus. Kalau ujian yang di kampus itu kan disembunyikan ya, terkait dengan soal-soalnya dan sebagainya. Pada uji kompetensi, Anda akan bertemu dengan asesor dan Anda disebut dengan
asesi. Peran asesor di sini hanya memastikan apakah Anda betul-betul menguasai knowledge, skill, dan punya attitude. Maka pastikan Anda harus bisa meyakinkan kepada pihak asesor bahwa Anda memang betul-betul telah menguasai 3 hal tadi. Ranah konseptual, ranah keterampilan, dan ranah sikap mental. Saya berikan 5 tips langkah agar Anda bisa menghadapi ujian kompetensi. Yang pertama adalah fokus. Artinya, persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin. Anda fokuskan bahwa Anda akan menghadapi uji kompetensi. Fokus ini penting sekali. Walaupun saya paham bahwa Anda sangat sibuk sekali, di kantor dituntut juga pekerjaan yang luar biasa, namun pada waktu uji kompetensi ini Anda harus fokus. Ikutilah pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi dengan sepenuh hati. Fokuskan pikiran, tenaga Anda untuk menghadapi diklat dan uji kompetensi. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah modul-modul yang Anda pelajari, Anda baca dengan seksama. Dan tidak sekedar hanya membaca saja, namun ajaklah buku modul Anda untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Caranya adalah ketika Anda membaca, Anda pegang pensil atau Anda pegang stabilo. Berikan keterangan yang Anda belum jelas. Berikan tanda warna tertentu pada bagian-bagian yang penting. Membaca di sini adalah membaca aktif ya. Tidak hanya membaca, Anda membaca begitu saja. Pastikan Anda membaca dengan aktif. Kemudian langkah yang ketiga setelah Anda membaca adalah Anda buatkan ringkasan. Nah, ringkasan di sini ada satu model yang cukup efektif yang sering saya gunakan adalah dengan membuat skema-skema, membuat bagan-bagan, atau membuat mapping. Ya. Jadi setelah Anda baca, misalnya Anda sudah membaca modul pemasaran. Kemudian Anda buatkan ringkasan dengan model mapping. Tuliskan judul modul di tengah, kemudian Anda tarik garis. Apa sih yang dipelajari dalam pemasaran? Oh, tujuan pemasaran. Apalagi? Tarik garis manfaat pemasaran. Kemudian Anda menentukan strategi. Kemudian setiap garis tadi, Anda perluas lagi. Apa? Tujuan pemasaran. Anda tarik garis lagi. Menggunakan model mapping. Nah, silakan, modelnya banyak sekali. Yang penting Anda membuat ringkasan. Itu adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah simulasikan dengan teman-teman Anda yang sesama, yang saat ini telah mengikuti pendidikan pelatihan. Simulasi ini penting sekali dalam rangka untuk menyiapkan mental Anda. Ya, sekali lagi ya, tidak sekedar hanya membaca, meringkas, namun simulasikan. Anda bertindak sebagai asesor, rekan Anda sebagai asesi. Atau kebalikannya. Ya, jadi saling menjadi asesor, saling menjadi asesi, kita simulasikan. Dan langkah yang kelima adalah saat Anda menghadapi uji kompetensi. Ingat di sini dalam uji kompetensi ini, Anda menghadapi dengan asesor tidak untuk menguji
hanya mengkonfirmasi saja. Maka berlakulah dengan tenang, jangan tegang. Ketegangan biasanya akan menciptakan kondisi yang kurang nyaman. Ketegangan bisa menghilangkan semua apa yang Anda telah pelajari. Buat suasana yang nyaman. Suasana yang Anda merasa enjoy. Maka pastikan ketika Anda maju dalam kondisi yang fresh. Pastikan Anda kondisi sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian berikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang diajukan oleh pihak asesor. Dan jawaban Anda pastikan jawaban-jawaban yang to the point. Jangan melebar kemana-mana. Insya Allah kalau Anda sudah bisa membuat suasana diri Anda nyaman, tenang, menjawab dengan cara yang cerdas, yang sistematis, Anda akan dinyatakan kompeten oleh asesor. Dan Anda akan direkomendasikan pada BNSB untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Itulah 5 langkah dalam menghadapi uji kompetensi. Sekali lagi yang pertama adalah fokuskan diri Anda. Yang kedua, Anda baca modulnya. Yang ketiga, Anda buat ringkasannya. Yang keempat adalah Anda simulasikan. Dan yang kelima, waktu Anda maju menghadapi ujian kompetensi, buat diri Anda setenang mungkin, buat Anda tidak tegang. Mudah-mudahan 5 tips tadi bisa membantu Anda semuanya. Sekian dari saya, Suharno. Jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.